Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi aghna wa aghna. Alhamdulillahilladzi khalaqal bashara zawjaini minadz dzakari wal untha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa sallallahu ala nabiyhi nabiyil huda habibinal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil jaza. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahul asmaul husna. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu Allahu maqaman mahmuda. Nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Seorang ahli hikmah terkenal yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran, yakni Luqmanul Hakim, pernah berkata, inna dunya bahrun amikun. Sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang luas, seperti samudra yang dalam. Faqad ghariqa fiha nasun katsirun. Sudah banyak manusia yang tenggelam dan karam di dalam lautan dunia. Jemaah sekalian, ungkapan dan ucapan Luqmanul Hakim ini memperlihatkan kepada kita bahwa perjalanan hidup manusia di dunia ini tidaklah datar-datar saja. Ibarat berlayar di lautan lepas, di samudra yang luas, ada riak, ada gelombang, dan ada ombak yang menyertai perjalanan hidup manusia. Nah, kalau manusia tidak hati-hati menjalani kehidupannya, maka seperti yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim tadi, dia bisa tenggelam dan karam di dalam lautan dunia itu. Bahkan menurut Luqman, sudah banyak, tidak sedikit manusia yang karam dan tenggelam dalam lautan dunia ini. Tentu saja itu menandakan bahwa ombak dan gelombang lautan dunia ini bukan main-main. Kalau alam kepalang manusia menjalaninya, maka manusia akan ikut karam di dalam lautan dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat duha yang dirahmati Allah, tentu saja kita tidak ingin
ikut karam bersama orang-orang yang telah pernah karam di dalam lautan dunia ini. Kalau boleh memilih, ya, tentu saja kita memilih agar supaya kita bisa selamat dan tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang tenggelam dan karam di dalam lautan dunia. Maka pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang dapat kita upayakan agar kita bisa selamat dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang bagaikan berlayar di atas samudra yang luas, di atas lautan yang dalam. Berkenaan dengan hal tersebut, marilah kita perhatikan, kita simak dan kita renungkan 3 butir nasihat yang pernah disampaikan oleh nenek moyang umat manusia, Nabi Allah Adam alaihissalam. Dalam satu kesempatan, Nabi Adam alaihissalam pernah menyampaikan 3 butir nasihat yang diperuntukkan kepada kita, anak cucunya. 3 butir nasihat ini sangat berguna bagi kita dalam rangka mengharungi hidup dan kehidupan di dunia ini. Yang pertama, atau butir yang pertama, kata Nabi Adam, idza aradtum fi'la syai' fa in tarabat qulubukum fala taf'alu. Kata Nabi Adam, wahai anak cucuku, apabila kamu hendak melakukan sesuatu, apabila kamu hendak memperbuat sesuatu, sebelum perbuatan itu kamu lakukan, ketika pekerjaan itu akan kamu laksanakan, kata beliau, fa ini dharabat qulubukum, jantungmu berdebar, hatimu bergetar. Mungkin kalau dalam bahasa kita sehari-hari, ya, istilah yang tepat untuk menggambarkan apa yang dikemukakan oleh Nabi Adam ini adalah, ya, bakato-kato hati nan di dalam tuan. Nah, babisya ya, nan di dalam tuh. Kalau itu yang terjadi bagaimana? Kata Nabi Adam, fala taf'aluhu, jangan kamu lakukan perbuatan itu. Ya. Kenapa? Apa sebab? Nabi Adam melanjutkan, kata beliau, fa inni lamma danautu minasyajarah idtarabat qalbi. Karena kata Nabi Adam, dulu ketika aku masih tinggal di surga, Allah mempersilahkan kepadaku untuk menikmati segala fasilitas yang ada di dalam surga. Apa saja, makanan yang ada silahkan dimakan, minuman yang ada silahkan diminum, ya. Pokoknya apa saja fasilitas surga itu silahkan dinikmati. Hanya satu yang tidak boleh, hanya satu yang dilarang oleh Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ya. Kata Allah, jangan kamu dekati pohon kayu ini. Hanya itu yang dilarang. Tetapi sebagaimana Al-Quran menginformasikan kepada kita, apa yang terjadi? Apakah Nabi Adam mampu mengikuti perintah Allah ini? Apakah Nabi Adam justru melanggar perintah Allah ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah sholat duha yang berbahagia, ternyata Allah menginformasikan di dalam Al-Quran
bahwa Nabi Adam alaihissalam tidak saja tergoda mendekati pohon kayu itu, tetapi beliau bahkan memakan buahnya. Nah, setelah Nabi Adam memakan buahnya, barulah Nabi Adam berkata, mengemukakan atau menjelaskan nasihatnya kepada kita pada butir yang pertama ini. Kata beliau, fa inni lamma danautu minas syajarah. Kata Nabi Adam, dulu ketika Allah melarang aku untuk memakan buah terlarang itu, ketika buah terlarang itu pohonnya aku dekati, idhtarabat qalbi, jantungku sudah bergetar juga, hatiku sudah berdebar juga, laba kato-kato jo hatina di dalam buah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam kepada kita melalui nasihatnya yang pertama ini? Nabi Allah Adam alaihissalam mengingatkan kepada kita bahwa dalam melakukan perbuatan, dalam melakukan aktivitas agar kita selamat, agar kita tidak tenggelam bersama dengan orang-orang yang telah tenggelam dalam lautan dunia ini, satu hal yang patut dicatat. Apa itu? Dengarkan suara hatimu, dengarkan bisikan nuranimu. Selagi manusia masih mau mendengarkan bisikan hati nuraninya, selagi manusia masih mau mendengarkan bisikan hatinya, maka insya Allah manusia akan selamat dalam mengharungi hidup dan kehidupan ini. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, bisikan hati tidak pernah berdusta. Hati manusia tidak pernah berbohong. Maka manakala manusia masih mau mendengarkan bisikan hati nuraninya sendiri, insya Allah dia akan selamat. Tetapi ketika manusia sudah tidak mau lagi mendengarkan kata hatinya, bisikan nuraninya, maka hati-hati, bisa-bisa hal itu berpotensi akan membawa dia ke lembah kehancuran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat duha yang dirahmati Allah. Cuma ini satu hal yang perlu kita ingat terkait dengan persoalan hati ini. Hati ini, hati manusia, itu kalau kita meminjam teori cermin Imam Al-Ghazali, maka kata beliau, hati manusia ini ibarat cermin. Cermin Bapak dan Ibu, kalau dia bersih, kalau cermin itu tidak kotor, maka ketika kita berada di depan cermin, ketika kita berhadapan dengan cermin, kita bisa melihat wajah kita, kita bisa melihat sosok kita dengan sempurna. Jangankan rambut, jangankan hidung, jangankan telinga, tahi lalat kita pun bisa kita lihat di cermin yang bersih. Itu kalau cerminnya tidak kotor. Tetapi ketika cerminnya kotor, cerminnya buram, maka ketika kita berada di depan cermin itu, bisa-bisa kita tidak kenal lagi dengan wajah kita sendiri. Begitu juga dengan hati. Hati manusia akan peka, akan sensitif, mengingatkan kita untuk tidak melakukan perbuatan yang terlarang, manakala hati kita itu bersih dan terbebas dari noda dan dosa. Karena itulah, jagalah hatimu. Insya Allah
hatimu akan menjagamu. Peliharalah kebersihan kalbumu, insya Allah dia akan memelihara kebersihan perilakumu. Jemaah sholat duha yang dirahmati Allah, itu nasihat Nabi Adam yang pertama. Dengarkan suara hatimu, dengarkan bisikan nuranimu. Kemudian butir nasihat yang kedua, kata Nabi Adam, idza aradtum fi'la syai' fatadabbaru aqibatahu. Wahai anak cucuku, kata beliau, apabila kamu hendak melakukan sesuatu, apabila kamu hendak memperbuat sesuatu, sebelum perbuatan itu kamu lakukan, sebelum pekerjaan itu kamu laksanakan, fatadabbaru aqibatahu. Cobalah pikirkan masak-masak, resiko apa yang bakal engkau terima, akibat apa yang bakal engkau dapatkan kalau perbuatan itu engkau lakukan. Kenapa Nabi Adam sampai berkata demikian? Nabi Adam melanjutkan, fa inni lau tadabbartu akibatal akli ma akaltu minas syajarah. Karena kata Nabi Adam, andai kata dulu ketika iblis datang menggodaku, setan datang merayu untuk memakan buah terlarang itu, sebelum buah terlarang itu aku makan, andaikan sebelum buah terlarang itu aku makan, aku sempatkan untuk memikirkan dengan matang, memikirkan masak-masak, resiko apa yang bakal aku terima, akibat apa yang bakal aku dapatkan kalau buah terlarang itu aku makan, ma'akaltu minas syajarah. Pastilah buah terlarang itu tidak akan pernah aku sentuh dan aku makan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat duha rahimahumullah, apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada kita anak cucunya melalui butir nasihat yang kedua ini? Nabi Adam ingin mengingatkan kepada kita anak cucunya, wahai anak cucuku, kalau kamu ingin selamat dalam menempuh hidup dan kehidupan di dunia ini, kalau kamu tidak ingin karam dan tenggelam bersama dengan orang-orang yang telah tenggelam dan karam di dalam lautan dunia ini, kata beliau, maka dalam melakukan aktivitas, dalam melakukan perbuatan dan pekerjaan, ingat yang kedua, di samping mendengarkan bisikan nurani, yang kedua adalah pergunakan logika dan akal sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, selagi manusia masih mau menggunakan logika dan akal sehatnya dalam hidup ini, insya Allah banyak pelanggaran yang bisa dia hindarkan, banyak kekeliruan yang bisa dia eliminir, banyak kehilapan dan kesilapan yang bisa dia cegah dan dia tangkal. Tetapi ketika manusia sudah tidak lagi menggunakan logika dan akal sehatnya, maka jangan salahkan kalau di depan bencana sudah menunggu, kalau di depan malapetaka sudah menanti. Karena itu di dalam hidup ini kita harus senantiasa menggunakan logika dan akal sehat yang diberikan dan dikaruniakan Allah kepada kita. Satu anugerah yang tidak diberikannya kepada makhluk lainnya seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Itu butir yang kedua dari nasihat Nabi Adam kepada kita anak cucunya. Kemudian butir yang ketiga,
idza aradtum fi'la syai' fastashirul akhyar fa inni law istasyartul malaikah la nahawni anil akli. Kata Nabi Adam, wahai anak cucuku, apabila kamu hendak melakukan sesuatu, apabila kamu hendak memperbuat sesuatu, sebelum perbuatan itu kamu lakukan, sebelum pekerjaan itu kamu laksanakan, mumpung masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kata beliau, fastashirul akhyar. Cobalah bermusyawarah dengan orang baik-baik. Cobalah berdiskusi, ya, tukar pendapat, tukar pikiran, ya, dengan orang lain. Kenapa demikian? Karena kata Nabi Adam, fa inni lawis tasyartul malaikah lanahawni anil akli. Karena kata Nabi Adam dulu, andai kata ketika iblis datang menggodaku, setan datang merayuku sebelum memakan buah terlarang itu, ya, aku sempatkan untuk bermusyawarah dengan malaikat, pastilah malaikat akan melarang aku memakan buah terlarang itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat duha rahimakumullah. Tetapi sebagaimana kita maklumi dan kita ketahui bersama, berdasarkan informasi yang terdapat di dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Adam tidak pernah bermusyawarah, berdiskusi dengan malaikat. Padahal waktu itu di surga, selain Nabi Adam dan istrinya Hawa, ada makhluk Allah yang lain yang tinggal bersama dengan mereka, yaitu malaikat. Andai kata waktu itu Nabi Adam, ya, mau bermusyawarah dengan malaikat, ya, tentulah malaikat akan melarang Nabi Adam mendekati pohon kayu yang Allah larang Nabi Adam dan Siti Hawa mendekati pohon itu. Apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Allah Adam kepada kita melalui butir nasihatnya yang ketiga ini? Melalui butir nasihatnya yang ketiga ini, Nabi Adam mengingatkan kepada kita anak cucunya bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Ada hal-hal yang kita butuh bantuan orang lain, ya. Kita butuh teman, kita butuh sahabat dalam merawat dan memelihara kesolehan kita, ya. Karena Bapak dan Ibu, kita manusia ini tidak sama dengan ikan yang berada di laut. Kalau ikan di laut, walaupun dia tinggal di air yang asin berpuluh tahun lamanya, tetapi ikan tidak pernah asin. Itu ikan. Tetapi manusia tidak demikian. Manusia tidak kebal, manusia tidak imun dari berbagai pengaruh yang berada di luar dirinya. Karena itu, ya, manusia butuh teman, manusia butuh sahabat, ya, untuk tetap berada di jalan kebenaran. Karena dengan adanya sahabat, ada kawan yang bisa saling bertausiah, ya, saling menasihati, saling mengingatkan, ya, itu akan memperkuat kita dalam atau berada di garis kebenaran. Karena itulah diperlukan dalam hidup ini teman yang baik, lingkungan yang baik. Karena bagaimanapun kalau, ya, kita berada di lingkungan yang tidak baik, berada di antara teman-teman dan kawan-kawan yang tidak baik, ya, maka akan sulit bagi kita untuk istiqomah dalam menjalani atau hidup dalam kebenaran dan dalam kesalehan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah sholat duha yang dirahmati Allah. Demikianlah
3 butir nasihat Nabi Adam alaihissalam kepada kita, anak cucunya, yang insya Allah kalau nasihat tersebut dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, akan bisa melepaskan kita dari berbagai hal yang akan menjerumuskan kita dalam kehidupan di dunia ini. Dengan kata lain, akan dapat menyelamatkan kita dari ombak dan gelombang kehidupan yang luar biasa, ya, yang luar biasa dahsyatnya ini, sehingga kita selamat mengharungi hidup ini, tidak karam bersama dengan orang-orang yang telah pernah karam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat duha rahimakumullah, ingat 3 butir nasihat Nabi Adam. Yang pertama, dengarkan suara hatimu, dengarkan bisikan nuranimu. Yang kedua, pergunakan logika akal sehatmu. Yang ketiga, jaga pergaulanmu, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Demikian, diperbanyak maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kuliah duha pada pagi hari ini bermanfaat hendaknya bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.